Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, Septiana Sari dari kelas TMT3D. Di video ini kita akan membahas tentang mata kuliah Sejarah Filsafat Matematika dengan judul Filsafat Aliran Matematika. Aliran filsafat matematika ada 4. Yang pertama yaitu aliran logisisme, yang kedua formalisme, yang ketiga intuitionisme, dan yang keempat platonisme. Kita memasuki yang pertama, yaitu aliran logisisme. Logisisme memandang bahwa matematika sebagai bagian dari logika. Oleh karena itu, pengkajiannya juga harus menggunakan logika, sehingga matematika lebih logis untuk dipahami. Penganut aliran logisisme antara lain G. Leibniz, G. Frege, B. Russell, A. Wethers, dan C. Karm. Logisisme adalah disertasi bahwa matematika diturunkan menjadi logika. Oleh sebab itu, tidak ada sama sekali bagian dari logika. Pernyataan tersebut diungkapkan oleh Charnap. Gottlob Frege adalah penemu logisisme dalam tulisannya Die Grundgesetze der Arithmetik. Konstruksi Frege ini cacat. Russell menemukan bahwa basic law phi tidak konsisten. Para ahli logika modern seperti Bob Hale, Crispin Wright, dan mungkin yang lainnya telah kembali ke program yang lebih mendekati Frege. Frege membutuhkan basic law phi agar mampu memberikan definisi eksplisit dari bilangan, tetapi semua sifat-sifat bilangan dapat diturunkan dari prinsip Hume. Hal ini tidak cukup untuk Frege karena tidak menyediakan kemungkinan bahwa bilangan 3 sebetulnya adalah Julius Caesar. Rudolf Carnap memperkenalkan disertasi para ahli logika terdiri dari 2 bagian. Yang pertama yaitu konsep matematika dapat diturunkan dari konsep-konsep juga melalui definisi-definisi yang gamblang dan jelas. Yang kedua yaitu teorema matematika dapat diturunkan dari aksioma-aksioma logika melalui pengambilan kesimpulan atau kesimpulan yang murni. Selain itu, menurut Ernest pada tahun 1991 ada beberapa keberatan terhadap logisisme. Antara lain, yang pertama yaitu bahwa pernyataan matematika sebagai implikasi pernyataan sebelumnya, dengan demikian kebenaran-kebenaran aksioma sebelumnya memerlukan eksplorasi tanpa menyatakan benar atau salah. Yang kedua, teorema ketidaksempurnaan Gödel menyatakan bahwa bukti deduktif tidak cukup untuk mendemonstrasikan semua kebenaran matematika. Yang ketiga, yaitu kepastian dari keajekan logika bergantung kepada asumsi-asumsi yang tidak teruji dan tidak terjustifikasi. Yang kedua, yaitu aliran formalisme. Aliran ini menyatakan bahwa matematika merupakan sistem lambang yang digunakan untuk mewakili benda-benda yang ada atau menggunakan proses pengolahan terhadap lambang-lambang yang digunakan. Merupakan pengungkapan dari Haryono 2014. Versi lain dari formalisme sering dikenal dengan nama deduktivisme. Dalam deduktivisme, teorema Pythagoras tidak benar secara absolut, tetapi relatif benar. Pendukung awal dari formalisme adalah David Hilbert, di mana programnya bertujuan untuk mengaksiomakan semua matematika secara lengkap dan konsisten. Bahasa matematika berlaku secara universal. Matematika diterjemahkan ke dalam simbol-simbol tertentu yang dianggap mewakili berbagai sasaran yang menjadi objek manusia. Menurut Ernest 1991, formalis memiliki 2 tesis, yaitu yang pertama, matematika dapat dinyatakan sebagai sistem formal yang tidak dapat ditafsirkan sembarangan. Kebenaran matematika disajikan melalui teorema-teorema formal. Yang kedua, yaitu keamanan dari sistem formal ini dapat didemonstrasikan dengan terbebasnya dari ketidakkonsistenan.
Adapun keberatan-keberatan yang dikemukakan oleh beberapa kalangan terhadap pendapat dan pemahaman penganut formalisme menurut Aglin, yaitu yang pertama, formalis dalam memahami objek matematika seperti lingkaran sebagai sesuatu yang konkret padahal tidak bergantung pada objek fisik. Yang kedua, formalis tidak dapat menjamin permainan matematika itu konsisten. Yang ketiga yaitu aliran intuitionisme. Aliran ini memandang bahwa matematika sebagai hasil dari institusi. Dalam matematika, intuitionisme adalah suatu program yang menyatukan kembali metodologi dengan moto bahwa tidak ada kebenaran matematik tanpa pengalaman. Hal itu diungkapkan oleh L.E.J. Brown. Leopoldo Kongergen menyatakan bilangan asli datang dari Tuhan. Segala sesuatu adalah kerja laki-laki. Dalam intuitionisme, batasan pengkontrosifikasian eksplisit tidak tepat didefinisikan. Dan banyak menuai kritik tokoh yang menganut intuitionisme adalah seorang ahli matematika asal Belanda yang bernama Leontien Eugenius Jan Brouwer. Yang keempat yaitu Platonisme. Pandangan Plato terhadap matematika bahwa objek matematika bersifat abstrak dan tidak memiliki hubungan realitas atau asal-usul yang bersifat abadi dan tidak berubah. Masalah dari aliran Plato ini antara lain yang pertama yaitu tidak dapat menjawab pertanyaan tepatnya di mana dan bagaimana objek matematika itu ada dan bagaimana cara kita mengetahui keberadaannya. Sekian itu video saya, semoga bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf karena masih sama-sama belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.